Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai karunia nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam tentunya yang paling utama, karena dengan iman dan Islam tersebutlah nanti menjadi bekal kita di akhirat nanti. Wa tawajjadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jangan sampai, mudah-mudahan di akhir hayat kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, para penerusnya, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Mushola Al-Hidayah yang saya hormati, pada malam hari ini kita sudah menginjak ke malam yang ke-23. Alhamdulillah ya, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan saum Ramadan. Jamaah Mushola Al-Hidayah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah judul Zikrul Maut. Nah, ini adik-adik ya, dicatat. Biasanya adik-adik ini tanya judul, kalau enggak dikasih judul tanya biasanya. Nah, judulnya Zikrul Maut ya. Apa itu Zikrul Maut? Zikrul Maut adalah mengingat kematian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa manusia itu hidup di dunia ini ada batasannya ya. Ada yang umur 40 tahun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin masih anak-anak juga, mungkin ada yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sudah tua renta, sakit-sakitan, tidak meninggal juga ada juga ya. Jadi syarat orang meninggal, orang mati itu tidak harus tua ya. Tidak harus sakit juga ya. Bisa jadi yang kita ini sekarang sehat bugar ya, entah besok lusa kita tidak tahu umur kita sampai kapan ya. Maka di sisa usia kita yang sekarang ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal-amal ibadah kita ya. Karena ketika seseorang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kesempatan kita untuk beribadah ya. Banyak di alam kubur sana itu yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Mereka menyesal sudah begitu lama umurnya tapi tidak dipakai untuk beribadah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian.
Jadi tidak ada terkecuali ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semua yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Ya. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun nanti akan dimatikan dulu, baru dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian melaksanakan tugasnya untuk menghidupkan atau mematikan manusia. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamatlah saja diberikan dengan sempurna balasanmu. Nah, jadi amal apapun di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, ya. Tidak ada sedikit pun yang kelewat, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi walaupun berbuat baik sedebu, ya, setitik debu, Allah akan balas. Begitupun sebaliknya, ketika kita berbuat buruk juga Allah akan balas sedikit apapun, ya. Allah itu maha baik, Allah itu maha segala-galanya, ya. Kita baru berniat. Nah, bedanya ketika kita berbuat baik dan berbuat buruk itu, ketika kita berniat baik untuk berbuat baik, berniat untuk berbuat baik itu sudah dicatat sebagai amal soleh. Tetapi sebaliknya, ketika kita berniat buruk atau beringin berbuat buruk tapi kita belum melaksanakan, itu belum dicatat sebagai amal buruk kita. Nah, begitu maha besarnya Allah, ya. Kita berbuat baik itu dilipat gandakan pahalanya, bahkan disebutkan sampai pahala Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Satu malam aja bisa dikalikan 1000 bulan, ya. Subhanallah, ya. Sungguh maha besar Allah. Kemudian faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka dan wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sesungguhnya ia memperoleh kemenangan. Jadi seorang yang menang itu bukan hanya orang yang menang di medan perang, ya, atau menang di dalam taruhan. Nah, itu tidak boleh, ya. Menang menang permainan sepak bola mungkin, ya, atau itu pokoknya menang, ya. Tapi menang yang hakiki adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah kemenangan yang hakiki, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berdaya. Nah, ini kita sebagai manusia itu mempunyai pepatah, bekerjalah seperti kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah seperti kamu akan mati esok hari. Nah, itu pepatah yang bagus, itu harus juga kita camkan, bahwa kita akan hidup selamanya. Bekerjalah seperti kita akan hidup selamanya. Artinya apa? Artinya kita disuruh semangat dalam bekerja. Nah, jadi kalau bekerja tetap kita harus ingat waktu, ya, karena waktu itu tidak akan pernah kembali sedetik pun, ya. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan beribadahlah seperti kamu akan mati esok hari. Bahwa kita diperintahkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan sekhusyuk-khusyuknya, karena kita tidak tahu esok hari apakah kita masih hidup atau tidak. Kita perbaiki amalan-amalan ibadah kita
Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya mencari ilmu. Datanglah ke majelis-majelis ilmu yang sesuai dengan akidah kita. Ya. Jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, karena utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Kita diperintahkan mencari ilmu itu tidak ada batasan usia. Tidak harus muda. Bahkan disebutkan sampai ke liang lahat. Artinya kita sampai tua pun kita diperintahkan untuk selalu mencari ilmu, karena ilmu itu sangat luas. Ya. Kalau kita sudah merasa pintar, saya sudah cukup ilmunya. Nah, itu biasanya orang sombong itu. Karena ilmu Allah itu sangat luas, ya. Ilmu Allah itu yang dikasih ke manusia itu baru setitik, ya. Kalau kita celupkan jarum, kita celupkan ke air laut, kita angkat, nah ujung daripada tetesan air yang ada di ujung jarum itulah ilmu yang dikasih ke kita. Ya, itu pun kita tidak sanggup untuk bisa memilikinya atau menguasainya, ya. Apalagi ilmu Allah. Kemudian di ayat selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 186 bahwa disebutkan latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu, dengan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang memberi atau yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi kita itu diperintahkan untuk selalu bertakwa. Nah, di dalam ketakwaan kita itu pasti kita akan diuji, ya. Disebutkan latublawunna fi amwalikum, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Nah, jadi banyak dari mungkin, ya, orang-orang Islam yang mengaku dirinya Islam, yang imannya sangat lemah ketika diiming-imingi sesuatu sehingga dia bisa berbelok imannya, bahkan dia bisa keluar dari Islam. Bahkan dia mengatakan, saya malah sudah pernah haji. Nah, orang yang sudah berhaji aja bisa tergelincir keluar dari Islam, mungkin karena ibadahnya tidak ikhlas atau lain dan sebagainya, sehingga imannya terlepas dari dirinya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang di sini di akhir hayat kita menjadikan hamba-hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.